Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romnoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang tuntutan terhadap mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin ya terkait kasus suap kepada mantan penyidik KPK Robin Patuju ya terkait adanya eh, tindak pidana korupsi ya DAK dan alokasi khusus APBNP Lampung Tengah ya. Dan ini memang kita ketahui tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut dari KPK itu hanya 4 tahun 2 bulan, dan ini banyak sekali kritikan ya dari civil society dan termasuk juga LSM, termasuk ICW. Nah, ini ada berita yang terkait dengan kritik dari ICW yang dilansir oleh tempo.co ya. ICW kritik tuntutan ringan jaksa KPK terhadap Aziz Samsudin. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membacakan tuntutan terhadap terdakwa mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin di Pengadilan Tipikor Jakarta. Politikus Partai Golkar itu dituntut 4 tahun 2 bulan penjara dan denda 250 juta subsidiar 6 bulan kurungan penjara pada Senin 24 Januari 2022. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana, mengaku tidak mengagetkan dengan tuntutan tersebut. Bagi ICW, tuntutan ini semakin menguatkan dugaan bahwa KPK memang enggan memberikan efek jerah maksimal kepada pelaku korupsi yang mempunyai irisan dengan wilayah politik, ujar dia saat dihubungi pada Senin 24 Januari 2022. Sebelum Aziz, Kurnia melanjutkan, ICW mencatat terhadap Edi Prabowo dan Juliari Batubara yang juga dituntut ringan oleh KPK. Menurutnya hal itu tentu bukan kesalahan dari jaksa penuntut umum karena perumusan tuntutan di KPK tidak diputuskan sepihak oleh penuntut, melainkan berkoordinasi dan menunggu dari pimpinan KPK. Maka, kata Kurnia, ICW menyimpulkan bahwa pimpinan KPK yang patut untuk dipertanyakan kepada Aziz hanya dituntut 4 tahun 2 bulan penjara gitu. Bagi ICW ini sangat layak dan pantas dituntut maksimal 5 tahun penjara, tutur Kurnia. Di luar itu, Kurnia juga menjelaskan mengenai adanya permasalahan dalam Undang-Undang Tipikor. Menurutnya, mestinya untuk pihak pemberi suap, konstruksi pasalnya bisa didetailkan, misalnya memberi suap kepada penegak hukum, maka sanksinya bisa ditambah. Bukan hanya maksimal 5 tahun, melainkan ditinggikan menjadi 10 tahun penjara. Jadi orang-orang seperti Aziz Samsudin atau mungkin dalam perkara Joko Chandra, hukuman mereka bisa lebih berat, kata Kurnia. Sementara pelaksanaan tugas juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa tuntutan tersebut sudah mempertimbangkan semua fakta-fakta persidangan, tentu berdasarkan analisa seluruh fakta-fakta hasil persidangan perkara dimaksud, ujar dia pagi ini, 24 Januari 2022. Ya, sobat sekalian, kalau kita melihat tuntutan pidana terhadap para koruptor ini memang terkesan berbeda jauh ya dengan tuntutan terhadap kasus lain gitu ya. Makanya kita juga patut menyesalkan ya dengan kasus suap yang dialami oleh yang dilakukan oleh Aziz Samsudin ini, padahal di dalam dalam hal ini dia sebagai pejabat publik ataupun sebagai legislator anggota DPR yang harusnya bisa diperberat gitu ya, karena dia memegang memegang jabatan dan patut diduga itu bisa menjadikan harus menjadikan dia lebih jerah gitu ya. Makanya banyak juga civil society dan juga LSM memperbandingkan dengan kasus pidana yang lain gitu, yang dalam tanda kutip tidak termasuk pidana, misalnya kasus HRS ya, yang tentang kasus rumah sakit Umi yang mengatakan bahwasanya dia sehat ya, itu terhadap kasus COVID ya, dan memang terhadap hasil kesehatan, apakah HRS Habib Rizik Sihab itu kena COVID atau tidak, hanya mengatakan dia sehat, kita sehat itu ya, dan menimbulkan keonaran, itu dituntut
10 tahun gitu ya. Kena pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum hukum pindah peraturan hukum pidana ya. Tuntutannya coba bayangkan 10 tahun ya. Dan kemudian memang direvisi ya hanya 4 tahun dan di korting jadi 2 tahun ya karena jaksa hakim menilai bahwasanya memang tidak terdapat keonaran ya dan memang tidak masuk logika ya. Keonaran yang dimaksud itu keonaran dalam media sosial ya, dalam pengamat hukum dan istilah hukum ini tidak dikenal seperti itu ya. Jadi kita ya masih bermasalah terhadap hukum yang masih tidak bisa memberikan hukuman ataupun juga memberikan efek jerah. Korupsi-korupsi yang sudah disebutkan oleh ICW misalnya korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara ya, kemudian juga Edi Prabowo yang melakukan korupsi kemarin hukumnya ringan gitu. Coba bayangkan untuk kasus suap yang melibatkan Aziz Samsudin ini cuma 4 tahun 2 bulan ya. Padahal tuntutan maksimalnya 5 tahun. Nah, ini sangat kecil sekali dan memang minimal kalau kita melihat efek ketika seseorang itu memegang jabatan dan melakukan suap, itu harusnya ya memang harus diperberat ya. Kemudian juga supaya memberikan efek jerah ya. Padahal ya dalam perjalanan nanti ya seseorang yang sudah dihukum pidana itu ya setelah mengalami sebagian hukumannya itu pasti dikorting lagi. Kemudian juga kalaupun berbuat baik dikorting lagi dan tiap tahun dikasih remisi. Ya, coba banyak artinya ya habis gitu ya. Habis tidak sampai 4 tahun 2 bulan ya. Makanya inilah yang menyebabkan salah satu faktor ya dari sebagian banyak faktor ya membuat koruptor itu tidak mengalami efek jerah gitu ya. Di lain pihak ya kita ketahui banyak sekali permainan dalam bui itu yang seseorang itu bisa menyuap ya untuk diberikan privilege untuk tinggal di suatu kamar yang layak. Bahkan sebagian pernah mengatakan bahwa saya ini lebih layak daripada tinggal di rumah. Dahulu ketika kalau masih ingat kasus Gayus Tambunan ya yang menyuap para pejabat di sekitar lapas itu, dia menyuap dengan sejumlah uang dan akhirnya juga diketahui bisa berkeliling gitu ya. Dan juga fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati dengan menyuap para penjaga kalapas di sana. Nah, sobat sekalian yang dirahmati Allah, memang kalau kita mengandalkan ya hukum yang dibuat oleh manusia seperti ini ya, hukum buatan manusia itu tidak akan bisa memberikan efek jerah ya. Karena hukum manusia itu selamanya tidak akan itu akan berkutat terhadap masalah kepentingan ya, kemudian untung rugi ya, tanpa mempertimbangkan masalah keadilan gitu. Ya, ibaratnya manusia itu mempunyai kekurangan dan itu kemudian membuat undang-undang pastilah tidak akan memberikan efek jerah dan juga keadilan seadil-adilnya. Antara kasus HRS dan kasus yang kita anggap secara logis lebih parah ya tindak pidana yaitu korupsi gitu. Korupsi, penyuapan ya, kemudian tindak pidana yang lain misal pembunuhan dan lain sebagainya itu serasa tidak adil ya. Ditambah juga bahwasanya ada motif politik di balik itu ya. Ketika seseorang itu backupnya kuat ya, kemungkinan akan mempunyai banyak kemudahan-kemudahan dan juga akhirnya hukuman itu atau tuntutan yang dipersangkakan terhadap terdakwa itu bisa diperingan, bahkan bisa juga ya bebas ya. Nah, ini yang kita sesalkan ya. Makanya
Yang paling adil dalam hal ini adalah memang hukum, bukan hukum buatan manusia, tetapi hukum dari Islam gitu ya. Kita ketahui bahwasanya hukum Islam adalah hukum yang paling adil. Dalam sejarah ya, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya pada saat di Madinah itu benar-benar menghukum siapa saja tanpa pandang bulu ya, entah itu para sahabat yang sudah melakukan kemaksiatan ya, misalnya ada juga sahabat yang melakukan perzinahan kemudian dirajam, dan itu hukum dari Allah SWT dan memberikan efek jerah dan memberikan keadilan ya. Bahkan untuk tindak pidana ya, kasus seperti misalnya tentang pencurian ya, ada suatu riwayat ketika seseorang dari Bani Maksum ya, namanya Fatimah ya, karena ada dua Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW, tetapi ini adalah Fatimah yang lain dari Bani Maksum ya, ketika melakukan pencurian ya, dalam tradisi mereka di Madinah sana ya, ketika seseorang itu mempunyai jabatan ya, itu tidak dihukum gitu. Nah, karena Islam sudah diterapkan, maka seseorang ini ingin menego Rasulullah SAW agar tidak dihukum seperti kebiasaan masyarakat sana Bani Maksum. Ya, akhirnya mereka menego, menyuruh ya sahabat ya untuk menego Rasulullah SAW agar tidak menghukum Fatimah dari Bani Maksum ini ya. Zaid bin Harisa ya, anaknya Zaid bin Harisa itu langsung menego, ya Rasulullah, dalam suatu kaum kami itu ketika seseorang itu mempunyai kedudukan dan melakukan tindak maksiat seperti mencuri itu tidak hukum ya Rasulullah. Terus Rasulullah diam, langsung berdiri di atas mimbar ya, telah sampai kepada saya bahwasanya ada seseorang yang mempunyai kekuasaan tidak ingin dihukum, tidak ingin diterapkan hukum Allah SWT ya. Ketahuilah bahwasanya jikalau Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan potong tangannya ya. Coba bayangkan keadilan ya, tidak hanya orang umum tetapi anaknya sendiri ya. Rasulullah SAW itu berbuat adil ya, dan adil itu hanya dari Islam ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu hanya dari Allah SWT. Dan ketika hukum Islam itu diterapkan ya, tidak akan memberikan efek jerah dan juga menebus dosa gitu ya. Jadi seseorang yang berzina, melakukan pencurian itu dihukum kalau sudah sesuai hadis Nabi SAW, ketika sudah mencapai nisab ya dipotong tangan gitu. Ketika zina ya itu harus dirajam ya. Jadi tidak melulu masuk penjara, dan kalau kita melihat sekarang kan penjara penuh ya, dan overload gitu. Apalagi sekarang sudah zamannya lapor melapor ya. Seseorang itu kalau sudah tidak sesuai melakukan penghinaan langsung dituntut dengan pasal pencemaran nama baik ya, pasal undang-undang pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, langsung dihukum maksimal 6 tahun ya, dan atau maksimal hukuman 1 miliar. Dan ini terus menerus ya, kalau kita tren itu lapor menapor terus menerus ya, akhirnya penuh juga gitu. Untuk fakta-fakta yang remeh-temeh, misalnya kemarin tentang kasus Habib Bahar bin Smith yang hanya melakukan kritik ya terhadap Jenderal Dudung Abdurrahman terkait kasus itu didakwa dengan langsung terkena sangkaan ya kebencian yang berdasarkan antasara ya gitu. Dan ini patut dipertanyakan, dan ternyata yang paling difokuskan untuk kasus Habib Bahar itu tentang berita bohong terhadap kasus kilometer 50 ya, disangkakan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ya, yang dipersangkakan melakukan perbuatan tindak bohong yang menerbitkan keonaran ya. Tentang kasus kilometer 50 kita ketahui sudah banyak disampaikan oleh para ahli, termasuk juga
tim TP3 ya yang membongkar dan membuat itu dalam sebuah buku dan buku putih ya. Nah, antara ujaran kebencian yang hanya sifatnya sebagai kritik itu tidak bisa dianggap gitu sebagai kritik ya. Yang mereka lihat ini adalah juga tindak pidana yang harus dihukum ya. Padahal yang lebih masuk logika adalah yang merugikan masyarakat adalah tindak pidana korupsi ya. Ya, tindak pidana korupsi, penyuapan ya. Dan juga yang jelas-jelas merugikan keuangan negara ya. Makanya kita kedepannya akan banyak sekali kekecewaan kalau kita terus mengandalkan hukum KUHP ini ya. Kan hukum KUHP ini adalah warisan Belanda ya. Belandanya penjajah sudah pergi, hukumnya tetap kita pakai. Gimana ini logikanya ya kan? Makanya itu ya yang paling bisa kita harapkan andalkan adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an, dalam hadis, ijma' dan qiyas itu ya yang bisa memberikan keadilan bagi manusia. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Roman Dominic. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.